Tapi kalau dari segi ilmuwan ya mana bisa gitu. Ini jelas masalah air atau masalah cuaca. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas tentang kutuk mengkutuk ya. Cuman kali ini menimpa kota-kota di dunia. Jadi ada beberapa kota di dunia yang mengutuk penduduknya sendiri gitu. Memang pada dasarnya sebenarnya ya kota-kota yang mau gua ceritain ini adalah kota-kota yang indah pada dulunya. Indah, damai, penduduknya baik-baik saja. Cuman terjadi peristiwa yang luar biasa di kota-kota tersebut gitu. Seperti terjadi huru-hara, terjadi pembantaian, sampai terjadi serangan wabah besar-besaran yang menghajar kota-kota ini gitu. Kita lanjut dulu, yang pertama adalah India ya. Kita tahu bahwa India ini adalah negara kedua terpadat di dunia setelah China. India memang berpredikat sebagai salah satu negara terpadat dunia tadi ya. Tapi itu sangat berbanding terbalik dengan satu kota kuno yang bernama Kuldara di India. Jadi Kuldara ini seperti tempat apa ya, kuburan massal gitu ya. Itu rumah-rumahnya pada kosong, pada ya sama sekali nggak ada kehidupan. Jadi konon memang kota ini mengalami kutukan hingga bisa seperti itu. Jadi ceritanya begini guys, kota Kuldara ini berdiri sekitar abad ke-13 ya. Pada saat itu memang kota ini adalah kota yang makmur gitu loh. Itu bisa dilihat dari penghuninya yang berkasta tertinggi di India atau kasta Brahmana gitu. Mereka hidup secara normal sebenarnya. Hingga waktu berlalu sampai abad ke-19. Saat itu kota ini berpenghuni hampir 2000 orang ya. Nah, dalam satu malam tiba-tiba jumlah penduduk yang segitu itu ya, itu hilang semua. Hilang aja, hilang sama sekali, nggak ada petunjuk satupun. Itu hampir 2000 orang loh guys. Dan setelah kejadian itu sampai ke teknologi modern sekarang ini ya, abad ke-20-an ini, hal itu diselidiki terus dan tidak mendapatkan petunjuk apapun penyebab dari hilangnya orang-orang ini. Memang dari tahun 1900-an itu sampai sekarang kota Kuldara ini menjadi kota mati. Kota nggak ada kehidupan sama sekali gitu. Memang penduduk ya atau masyarakat India itu menganggap bahwa kota Kuldara ini telah dikutuk hingga orang-orang ini hilang semua. Gitu aja sih akhirnya petunjuknya ya. Karena nggak bisa dijelasin, nggak bisa apa ya, orang teknologi sekarang aja nggak bisa gitu loh. Ada sebuah legenda tentang kota Kuldara ini ya. Pada saat itu disebutkan ada seorang Perdana Menteri yang bernama Jail Samer Salim Singh. Dia itu menindas penduduk dari kota tersebut. Menindas itu maksudnya memaksa ya para penduduk ini untuk membayar upeti kepada dia dengan jumlah yang besar. Sampai suatu ketika sang Perdana Menteri ini jatuh cinta kepada putri dari kepala kota Kuldara ini gitu. Dia tapi dengan jatuh cintanya itu menebarkan ancaman yang menyeramkan kepada penduduk kota. Dia bilang, gua pengen mendapatkan putri kepala desa, tapi kalau gua sampai gagal, hati-hati, lu semua bakal gua abisin seluruh kota ini. Jadi dia ancamannya sadis banget gitu ya. Mendapat ancaman itu, para penduduk dari kota Kuldara ini semua ketakutan. Hingga mereka pun yang berjumlah, gue bilang tadi ya, hampir 2000 orang, itu berinisiatif untuk meninggalkan kota Kuldara. Hingga mereka pun pergi dari kota, sembari memberikan kutukan kepada kota Kuldara. Pada saat itu penduduk Kuldara ini pergi dengan meninggalkan semua harta benda mereka, itu sebagian besar nggak dibawa. Rumah-rumah mereka juga udah mangkrak aja semua gitu. Mereka mengutuk bahwa siapapun yang menempati rumah bekas mereka ini itu akan mendapatkan kutukan. Nah, gara-gara itu makanya sejak meninggalnya atau perginya orang-orang itu,
penduduk sekitar nggak ada yang berani menempati lagi kota Kuldara hingga akhirnya kosong sampai saat ini. Dari India kita terbang ke Italia. Memang Italia ini terkenal dengan satu negara yang sangat indah gitu ya, ceweknya juga cantik-cantik gitu. Nah, di dalam keindahan negara Italia ini ternyata ada juga satu kota yang terkutuk gitu ya. Kota ini bernama kota Collebraro. Kota ini berada di satu bukit di Italia itu. Jadi dia mencok di atas gitu ya. Indah banget, pemandangannya juga indah banget gitu. Sumber daya alamnya juga melimpah. Penduduknya juga sangat kehidupan normal biasa gitu. Collebraro ini ya saking terkutuk ya gitu, sampai masyarakat sekitarnya itu tidak mau menyebutkan nama Collebraro gitu. Mereka menyebut dengan tempat itu gitu atau kota itu seperti itu. Mereka menganggap kalau seseorang sampai menyebutkan kata Collebraro ini, orang tersebut akan tertimpa kesialan. Hingga kalau ada orang yang ngomong di depan dia gitu ya, kata-kata Collebraro itu mereka langsung bilang amit-amit gitu. Kalau di kita mungkin gitu ya, amit-amit gitu. Kenapa tempat ini menjadi tempat yang terkutuk gitu? Konon tempat ini pada tahun 1850-an ya sekitar itu. Tempat ini adalah sarang dari para penyihir, tukang tenun gitu loh. Tapi sebenarnya bukan dari penyihir ini sih penyebab dari kota ini menjadi terkutuk gitu. Kisahnya diawali pada saat ada seorang kepala desa baru yang bernama Biagio menjabat di tempat itu. Nah, saat Biagio ini terpilih jadi kepala desa ya, itu anehnya muncul banyak kejadian malapetaka dan kesialan yang menimpa para penduduk kota itu gitu. Seperti kecelakaan-kecelakaan, bayi yang meninggal setelah dilahirkan, dan wabah-wabah penyakit gitu loh. Jadi Biagio ini pembawa sial banget gitu ya. Begitu naik kepala desa, setempat itu apes semua gitu. Hingga sampai zaman modern sekarang ini, Collebraro ini masih ditempati ya. Ada yang nempati gitu. Mungkin orang-orang yang nggak percaya gitu ya nempatin di situ. Dan ya fine-fine aja gitu sih, sebenarnya itu adalah kejadian masa-masa lalu gitu sih. Kalau orang modern sekarang kan nggak percaya ya sama hal begitu gitu, dan mereka memang terbukti nggak ada masalah gitu. Kita terbang ke China ya, di situ ada sebuah kota yang bernama Yangtze. Kalau kota ini menurut gua unik gitu karena 40% penduduknya itu bertubuh kerdil, bertubuh seperti orang cebol gitu ya. Kalau menurut gue sebenarnya Yangtze ini nggak bisa disebut kota ya, karena penduduknya dikit banget, nggak sampai 100 orang guys. Dari sekitar 80 jumlah penduduk kota itu, 36 diantaranya adalah orang-orang cebol. Mereka sempat diteliti oleh para ilmuwan di China itu tentang kondisi air, tentang kondisi tanaman sekitar, tentang kondisi tanah gitu. Mengapa orang-orang ini jadi pada cebol semua gitu kan, diteliti dari segala aspek gitu kan. Cuman dari hal inilah gitu, makanya masyarakat menjuluki bahwa kota ini adalah kota yang terkutuk karena orang-orangnya pada cebol itu. Kalau merujuk dari cerita rakyat ya, atau bisa disebut fakta, memang terjadi soalnya. Pada tahun 1951, kota Yangtze ini terjadi satu wabah penyakit yang menyebabkan penduduknya ini tidak bisa tumbuh normal gitu ya. Dan wabah ini menyerang anak-anak antara umur 3 tahun sampai 7 tahun. Jadi orang-orang dewasa nggak diserang guys, anak-anaknya aja yang diserang. Generasi usia itu diserang semua. Hingga kelihatan hasilnya tahun-tahun sekarang gitu ya, setelah mereka dewasa, ternyata mereka ini yang mengalami wabah itu jadi cebol semua. Kakinya tumbuhnya jadi pendek-pendek semua. Kemudian diyakini lagi, itu dikait-kaitkan, kalau orang suka larinya apa-apa itu ke mistis gitu ya. Mereka mengaitkan bahwa ini adalah satu kutukan gitu. Karena penduduk situ dulu sukanya makan kura-kura. Ada lagi yang menyebutkan ini kutukan disebabkan karena
Feng Shui ya. Feng Shui itu apa ya? Kepercayaan tentang arah bangunan, tentang kelakuan kita harus bagaimana, itu disebut Feng Shui itu. Jadi orang-orang ini menyalahi Feng Shui yang benar gitu loh. Jadi akhirnya mengalami kesialan seperti itu. Kemudian ada lagi legenda lain ya yang menyebutkan bahwa kota Yangtze ini telah dikutuk oleh para leluhurnya sendiri. Jadi para leluhur ini, mereka ini marah dan mengutuk penduduk dari Yangtze ini karena mereka dimakamkan secara tidak layak. Mereka asal-asalan dimakamkan hingga mereka marah dan mengutuk para penduduk kota Yangtze. Memang kalau dilihat dari segi-segi legenda ya, mau ngomong apa aja itu ya bisa aja gitu, banyak versi gitu ya. Tapi kalau dari segi ilmuwan ya mana bisa gitu, ini jelas masalah air atau masalah cuaca atau masalah tanaman atau tanah, mungkin itu yang bener gitu. Cuman ya sampai sekarang nggak ditemukan juga penyebabnya. Dari China kita terbang ke Amerika Serikat, kita menuju kota Dudleytown yang terkutuk ya. Jadi Dudleytown ini berada di negara bagian Connecticut. Jadi konon Dudleytown ini sangat terkutuk hingga masyarakatnya itu semua eksodus berbondong-bondong meninggalkan Dudleytown karena mereka mengalami kutukan musibah yang tidak henti-hentinya di Dudleytown. Mengapa kota Dudleytown ini menjadi seperti itu? Itu dimulai pada abad ke-17. Saat itu kota Dudleytown ini didirikan untuk menjadi komunitas para petani di daerah Dudleytown itu ya. Nah, setelah mereka membangun kota tersebut, ternyata hasil alam yang didapatkan di daerah itu sangat mengecewakan. Hasil alamnya sangat jelek dan hancur. Hingga mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dudleytown semuanya gitu. Jadi semuanya pergi dari Dudleytown. Memang pada awalnya kota Dudleytown ini didirikan oleh seseorang yang bernama Edmund Dudley. Dia adalah seorang keturunan Inggris. Cuman saat itu si Edmund Dudley ini melakukan kesalahan fatal dengan berusaha membunuh Raja Henry VII. Saat itu setelah usaha pembunuhannya yang gagal, dia kemudian malah ditangkap dan dihukum mati secara dipenggal oleh kerajaan. Nah, setelah itu raja ini, jadi rupanya kerajaan itu mempunyai juga anak buah tukang sihir gitu loh. Jadi nggak hanya orang-orang biasa gitu ya, bahkan kerajaan itu mempunyai prajurit yang bisa nyihir gitu ya. Tukang sihir ini mengutuk bahwa tempat si Dudleytown ini akan terkutuk selamanya, karena tempat itu kan didirikan oleh si Dudley itu tadi ya. Itu terbukti pertama kali adalah pada saat panen yang gagal oleh para petani tersebut tahun 1700-an itu. Dan rupanya kutukan itu tidak hanya tentang sumber daya gitu ya. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi maksudnya begini, siapapun yang mengambil barang dari Dudleytown, barang-barang yang ditinggalkan oleh para petani yang pergi tadi itu akan mendapatkan kesialan dan kutukan. Kutukan ini pun dipercaya karena memang benar-benar terjadi, guys. Ada beberapa orang yang berusaha ngambil barang-barang peninggalan dari petani tersebut di kota Dudleytown. Mereka mengalami, pertama, langsung bunuh diri. Kedua, mereka langsung mengalami sakit hingga akhirnya meninggal. Ada lagi saksi yang benar-benar memberatkan, benar-benar membuktikan bahwa kutukan ini benar ya. Si saksi ini seorang perempuan. Dia setelah mengambil sebuah sabit, ada sabit di rumah petani itu peninggalan diambil sama dia. Setelah sampai rumah dia sempat bercerita gitu ya, gua habis ngambil sabit ini dan gua nggak apa-apa gitu loh. Keesokan harinya ini cewek langsung jadi gila. Setelah gila yang tanpa sebab, dia pun langsung meninggal tanpa sebab juga. Jadi memang sampai saat ini Dudleytown ini akhirnya nggak ada yang berani ke situ, nggak ada yang berani nempati, ke situ aja nggak berani gitu ya. Gimana nempatin? Sampai kosong sampai saat ini dan benar-benar dipercaya itu adalah kota yang terkutuk.
memang dari cerita-cerita ini ada yang bisa kita ya terima secara akal, bisa enggak juga gitu ya. Ini tergantung dari orangnya masing-masing sih nerimanya gimana gitu ya. Kalau gua percaya dan enggak, jadi gua tengah-tengah guys gitu. Mungkin segitu dulu ya kisah kali ini ya, semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.